Jadi bukan draft 1, draft 2 nanti tambah bingung, draft proposal tanggal 1 November. Yang namanya chapter 1 introduction buang semua. Isinya adalah proposal. Jadi title-nya proposal atau judul proposal kalian, kemudian pilah menjadi A, B, C hingga K yang sudah kalian buat. Kalau ada yang belum, diisi saja. Seperti misalnya theoretical framework, method of the study, organization of the study, research timetable, and then references. Silakan Anda lakukan. Kalau sudah, raise your hand, sehingga saya akan lanjutkan. Mungkin dari yang sudah submit hanya satu yang benar, tapi saya lupa namanya siapa. Karena kalau chapter 1 introduction 1.1 itu tesis, sementara kita masih dalam tahap proposal ya. Terus mereka download DKI itu great idea loh, bisa, tapi memang tidak semua dosen approve ya. Karena nampaknya mungkin susah gitu ya, harus download. Padahal ternyata enggak gitu loh. Saya coba ya fine aja gitu. Pokoknya dikasih tahu prosesnya gimana kita di sini. Itu juga enak studentnya, kayaknya lengkap karena DKI. Kalau DKI kan orang bilang sebenarnya, udah berkata itu soal apa sih Pak? Cuma kadang itu antara asesor 1 dan asesor 2 itu kadang nggak sinkron gitu loh Mbak. Terkandung interpretasi mereka di saat ada pembekalan. Lebih kepada ini sih sebetulnya, lebih kepada pengalaman pribadi. Jadi kadang kepada dia pengalaman kayak gitu kan itu yang akan dibicarakan. Asesor saya oke, asesor 2 ternyata tidak oke. Jadi saya kepada kemana? Asesor 1 nggak oke, 2 oke. Itu gimana? Ya tetap harus revisi, tetap harus diopsi. Iya, tetap harus revisi karena approve-nya harus kedua asesor, tidak bisa terus dilengkapi ya. Jadi rupanya asesor pun pada saat proses tidak duduk bareng atau tidak diskusi sebelum di launching. Iya, karena ada yang gitu. Alasan dari pengeluaran alasan seperti Oh iya.
Mbak? Ya, bukan main motor. Balik lagi nanti. Oh, menang for i5 ya? Tapi dari i5. Ano yun, yung coaching. Pwede ko rin, pwede ko rin. Ya, yung balik ya, parang ano sendiri sebenarnya tahu. Untuk ada yang begini, bahas Alhamdulillah sudah semua. jangan mengenalkan apa ini sebelum enggak sebelum dia benar-benar apa jenis motornya itu tinggi. Saya ingat anak kecil itu dari motornya kan HP, sedangkan HP kan anu loh. Oke. 24 SPS. Selanjutnya saya akan menghantarkan kalian untuk memahami isi daripada proposal. Ya. Dan semua itu mengatakan apa kan? Oke. Oh ya, Sri Dwi Aprilia. Oh sorry. Itu tadi mau bertanya atau menunjukkan kalau sudah selesai? Maaf Mbak. Yang satu mereka dia nyata itu nggak terlalu bagus. Sudah selesai ya maksudnya ya? Oke. Bukan bertanya kan ya? Oke. Ya. Nah, sekarang semua masuk ke bagian yang A, background of the study. Tolong dibaca sekali lagi background of the study-nya. Kemudian beri warna. Ya. Terserah warna apa. Atau kita sepakat aja ya warna. Seperti pelangi aja ya, merah dulu ya. Merah dulu. Di mana kalimat itu menjawab pertanyaan mengapa penelitian tentang topik yang kalian pilih itu dilakukan. Jadi dibaca backgroundnya kalian. Jika sudah menemukan jawaban mengapa penelitian tentang topik yang kalian pilih itu dilakukan, kalian warnai. Jika sudah, angkat tangan. Jika ternyata tidak ada kalimat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian kasih catatan, ya. Kalian boleh buka file kalian dalam bentuk review, kalian kasih catatan. Belum ada kalimat yang menjawab mengapa penelitian tentang topik tersebut dilakukan. So this is about your reasonable and logical reason as the background of your study. Ya, monggo. Oke, ya. Contohnya misalnya Sri Dwi Aprilia, bila sudah menemukan jawabannya, cek apakah jawaban tersebut
tersebut sudah menunjukkan juga argumentasi penulis atau argumentasinya yang rasional dan objektif yang menunjukkan bahwa topik tersebut memang pantas dan menarik untuk diteliti. Jadi setelah menemukan jawaban pertanyaan mengapa ya diberi warna merah, baca lagi apakah kalimat itu sudah memunculkan atau menunjukkan argumentasi yang rasional dan objektif. Jika belum, kasih note lagi di sebelahnya, lengkapi dengan argumentasi yang rasional dan objektif. Dewi izin bertanya, Ya, silakan, Mbak. untuk yang argumen secara objektif dan rasional itu, Benar, suaranya kecil sekali. Mungkin speaker saya yang ini. Silakan coba Mbak bicara. Saya sudah dengar apa belum? halo, Ya, oke. baik. Untuk argumen objektif dan rasional itu berasal dari kami ataukah berasal dari peneliti yang lain ya, Mem? Dari Mbak. Kan Mbak yang melakukan penelitian ini. Ini kan proposalnya Mbak. Ya. Karena proposalnya Mbak, di dalam background proposalnya Mbak itu harus menjelaskan kepada pembaca ya mengapa ya penelitian tersebut dilakukan sehingga pembaca tahu mengapa dan seharusnya jawaban mengapa itu adalah bagian dari argumentasi penulis. Jadi Mbak punya argumentasi. Oh, saya meneliti topik X karena topik X ini mengangkat isu tentang, misalnya ya, tentang digital literasi atau budaya digital literasi dalam remaja generasi Z misalnya, gitu kan? Itu masuk karena dia budaya. Oke, terus argumentasinya di mana, gitu kan? Itu kan udah jadi di sana generasi Z itu disinyalir adalah generasi yang rentan karena generasi rentan dan instan karena sangat terpapar oleh digital, ya, teknologi digital. Penelitian ini ingin mengungkap bahwa generasi Z ternyata tidak mengalami kelemahan kerentanan secara mental maupun kebutuhan instan karena digital, melainkan karena misalnya ya karena kondisi sosial pasca COVID misalnya. Itu argumentasinya kalian misalnya si peneliti. Jadi dia punya keyakinan, oh enggak, bukan karena teknologi digital kok generasi Z itu menjadi rentan dan suka yang instan. Tetapi itu karena dinamika masyarakat yang merespon, ya, jadi saat COVID hingga new normal misalnya. Argumentasi. Jadi itu yang dimaksud dengan argumentasi. Dan argumentasi itu bisa dirasionalkan dan juga objektif, ya, pantas untuk diteliti. Nah, itu bagaimana caranya? Baru kita melihat penelitian-penelitian sebelumnya tentang hal tersebut yang berkaitan. Seperti itu. Baik, dapat dimengerti, Mem. Terima kasih. Iya. Jadi kalau belum ada, kasih note, ya, dilengkapi background-nya dengan gitu ya. Nah, bagaimana alasan kalian menjadi rasional dan objektif?
maka ya kalian merujuk pada beberapa penelitian yang terdahulu. Tapi bukan dalam ini ya, satu penelitian, satu paragraf, enggak. Itu nanti di dalam review of literary studies. Ya, kalau yang di dalam background itu cukup satu paragraf. Jadi misalnya nih ya, penelitian A mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang rentan. Penelitian B mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi instan. Penelitian C mengatakan bahwa ada pengaruh yang besar terhadap sikap generasi Z terkait dengan penggunaan teknologi digital. Ya. Namun demikian, apakah kondisi sosial masyarakat pasca COVID atau yang disebut dengan new normal juga mempengaruhi fenomena tersebut? Nah, hal ini belum dibahas dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan generasi Z dan penggunaan teknologi digital. Ya. Nah, itu artinya latar belakang masalah yang kalian ungkap menjelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Ya, seperti itu. Sehingga itu yang disebut dengan gap atau kesenjangan. Ya, antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Seperti itu. Paham? Atau perlu saya perjelas lagi? Paham. Baik. Jika sudah dikasih note, kita masuk ke bagian selanjutnya. Sudah? Nah, belum. Kalau belum, nggak apa-apa, saya tunggu. Yang sudah, boleh raise your hand lagi. Oke. Ya. Oke. Ya. Yang belum, saya tunggu. Oke, siap. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ya. Nah, statement of the problem. Ya. Jadi sesuai dengan batasan masalah yang dibuat ya tadi di background itu, maka kita susun rumusan masalah. Ini masuk dalam B ya tadi ya. Oke. Rumusan masalah tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari apa yang dikemukakan dalam batasan masalah di dalam background tadi. Dengan perkataan lain, rumusan masalah dan batasan masalah harus sinkron. Rumusan masalah pada umumnya dikemukakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang diungkapkan dengan bahasa yang jelas, konkret, singkat, padat, dan rasional. Silakan cek statement of the problem milik kalian.
Ya, kalau statement of the problemnya cuma satu, maka problemnya nggak usah pakai S. Kalau statement of the problemnya lebih dari satu, problemnya ditulis pakai S. Ya. Kalau yang tadi punya contoh dari saya, berarti statement of the problem tanpa S, karena research questionnya hanya satu. Ya. How does the dynamic of society influence or develop influence or develop the culture, develop the digital culture of Z generation. Ya, seperti itu. Karena kalau digital, teknologi digital itu semua ranah keilmuan bisa meneliti. Tetapi karena kita cultural studies, maka we focusing on digital culture, the culture of the digital technology. So we focusing more on the digital, on the culture. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, coba kalian cek apakah research question kalian sudah sesuai dengan argumentasi kalian di background, apakah sudah sesuai dengan gap yang kalian usung di antara peneliti-peneliti terdahulu tentang topik yang kalian pilih. Kalau sudah, you may raise your hand. Jadi statement of the problem ini yang B ya. Okay. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut. Objective of the study. Karena kalian S1, jadi kalian cukup mengubah kalimat tanya pada rumusan masalah menjadi kalimat statement. Ya. Jadi misalnya kalau tadi kalimat tanya saya kan, how does the dynamic of society influence the digital culture of Generation Z? So the objective of the study to analyze, to observe, itu ada kata-kata kerjanya ya, to analyze, to observe the impact of dynamic of society toward the development of digital culture among Z generation. Ya, jadi yang tadi kalimatannya saya ubah menjadi kalimat pernyataan. Ya, karena bagian ini mengemukakan tujuan penelitian. Kalau mengemukakan tujuan berarti dalam kalimat statementnya kalimat positif. Ya. Mengacu pada rumusan masalah. Jadi harus nyambung, harus sinergi dengan rumusan masalahnya. Itu sebabnya yang paling mudah untuk S1 mengubah kalimatannya menjadi kalimat positif. Ya, sehingga ya nampak konkret sesuai dengan rumusan masalah ya, yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Kalau sudah, silakan raise your hand. Kemudian nanti kita masuk ke bagian selanjutnya. Kalau di tengah-tengah kalian ada pertanyaan, silakan ya, langsung aja unmute. Ya, ya silakan Naura. Silakan Naura. Objek yang saya ambil untuk skripsi saya ini kan film, Mem. Betul. Dan menurut Mem Dewi sendiri, apakah lebih baik jika saya memberikan sinopsis di dalam background of studies, atau justru itu malah seperti pemborosan kata gitu di dalam background of studies itu sendiri? Oke, menarik sekali. Mungkin secara sinopsis itu bukan sinopsis detail di dalam background ya Mbak Naura, tetapi saya yakin
sinopsis itu adalah bagian yang bisa menguatkan argumentasi Mbak. Mengapa Mbak memilih topik ini untuk diteliti? Ya, contoh, saya ingin meneliti tentang the meaning of hero in Black Adam movie. The meaning of hero. Ya. Nah, bagaimana ini penting? Saya harus cerita bahwa di dalam film ini ada hero gitu ya. Tetapi hero-nya beda dengan hero-hero yang difahami, pemahaman hero yang difahami oleh masyarakat umum. Nah, untuk itu saya harus memperkuat dengan sumber-sumber yang mengatakan hal itu ya. Juga penelitian-penelitian sudah ada sih yang meneliti tentang Black Adam atau misalnya The Meaning of Hero. Tetapi saya berargumen bahwa Black Adam, karakter utama di dalam film Black Adam ini menawarkan makna baru untuk memaknai apa yang dimaksud dengan hero. Mengapa? Nah, saya harus menjelaskan mengapa. Karena hero di dalam Black Adam ini adalah movie dari Hollywood. Produsernya adalah white people, tetapi yang menjadi hero adalah black people. Ya, settingnya menggunakan Middle East setting. Sehingga saya berargumen, kalau misalnya kita mau mengatakan itu, saya berargumen bahwa makna hero yang selama ini selalu dipegang oleh karakter dari kulit putih bergeser, ada perubahan di dalam film ini, yaitu hero berasal atau memiliki latar etnis kulit hitam. Sehingga pertanyaannya adalah, saya ingin menganalisa bagaimana hero itu dimaknai dari karakter kulit berwarna. Seperti itu. Ya, jadi sinopsisnya tidak detail, tapi mensupport alasan kita memilih, argumen kita, ya Mbak Naura. Terus sinopsis yang detail taruh mana? Bisa ditaruh di appendix. Appendix itu letaknya paling akhir setelah references. Seperti itu. Baik, Ma'am. Terima kasih, Ma'am. Yuk, sama-sama. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja unmute, saya di-interrupt dan langsung bertanya. Selanjutnya kita masuk ke significance of the study, manfaat penelitian. Ya, jadi manfaat penelitian itu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat kalian itu pastinya bermanfaat untuk departemen, ya, fakultas, Faculty of Humanities, English Department, particularly those who are focusing on cultural studies. Itu sudah kalimat general, ya. Kemudian theoretically, ya, secara teoris, this research add or give added value to understand the theory of blah 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 that can be applied by other researcher in the same issue. Ya, oke, seperti itu. Nah, itu kan jadi ada manfaat teori dan ada manfaat praktisnya. Oke. Silakan dicek significance of the study-nya, apakah sudah menjelaskan kedua manfaat tersebut, manfaat teori dan manfaat praktis. Kalian boleh jadi satu dalam paragraf, boleh dipilah menjadi dua paragraf, boleh di point, theoretical significance dan practical significance. Untuk model penulisannya kembali kepada kalian.
Kalau sudah, bisa raise your hand. Oh iya, yang tadi misalnya belum ada, belum lengkap, tidak usah harus diselesaikan sekarang, tapi kalian bikin note. Kemudian itu yang kemudian kalian lengkapi nanti di rumah, ya, seusai kuliah. Oke. Sampai minggu depan, waktunya kita bimbingan. Oke. Ya, sudah semua, kita lanjut ke scope and limitation. Bagian ini menjabarkan semua masalah yang berkenaan dengan penelitian. Ya, jadi disampaikan kembali ya, penelitiannya ini tentang apa, mau meneliti apa, gitu ya. Contohnya film tadi ya, Naura film. Tapi kan Naura tidak mau melihat keseluruhannya sampai misalnya apa ya, hubungan film, pembuatan film, proses pembuatan filmnya misalnya. Kalau film itu biasanya scope and limitation-nya itu adalah focusing on narrative, on non-narrative aspect of the movie. Biasanya gitu ya. Nah, naratifnya itu mau focusing pada main karakternya saja, atau protagonis and antagonisnya saja gitu ya. Itu yang dimaksud dengan limitation. Artinya tidak akan menimbulkan pertanyaan, loh kok yang diteliti hanya main karakternya saja, yang lainnya kok enggak. Itu tidak akan muncul karena sudah ada di dalam scope and limitation. Jadi kalian menjelaskan pembatasannya, saya hanya ingin meneliti film dari tapi tidak semua, artinya ya dijelaskan naratif non naratifnya saja gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan perbatasan waktu, dana dan lain-lain. Mungkin kalian tidak usah secara eksplisit menjelaskan karena keterbatasan waktu dan dana, tidak usah, tapi kalian menyatakan misalnya generasi Z tadi ya, generasi Z, atau audience respon misalnya. Responnya kan masyarakat sedunia misalnya. Saya hanya mau melihat respon dari misalnya dari Facebook kah, atau review yang bintang 5 kah gitu. Jadi itu membatasi sehingga waktu yang kalian gunakan itu kan misalnya hanya 1 semester, itu akan cukup gitu ya, dan tidak perlu dana yang besar misalnya. Tapi itu tidak usah diucapkan secara langsung, tapi dijelaskan bahwa membatasi audiens pada audiens yang memberi rating 5 misalnya, atau audiens perempuan, tapi harus dijelaskan mengapa gitu ya, mengapa hanya perempuan, mengapa tidak laki-laki, mengapa hanya siswa di sekolah A, mengapa tidak sekolah B. Ya, ini bisa kalian kreatifnya kalian lah, misalnya sekolah A karena sudah terakreditasi A, kemudian adalah statement yang memberikan justifikasi ya, tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian dilakukan, yaitu dari sekian sampai sekian penelitiannya misalnya ya. Dan itu tentu saja tidak akan ditanyakan oleh penguji karena memang sudah sesuai dengan target submission untuk thesis defense-nya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya cetak tebal. Pembatasan masalah sebaiknya diikuti dengan alasan logis seperti yang tadi. Kenapa hanya perempuan harus dijelaskan gitu? Mengapa perempuan gitu? Karena misalnya kenapa ya misalnya pembatasan kita hanya pada perempuan? Misalnya film Ariel,
serial ini kita ingin melihat feminisnya. Sebetulnya nggak bisa sih sebenarnya kalau kita hanya mencari dari perempuannya saja, tapi tidak dari laki-lakinya. Ini harus dipikirkan juga gitu ya, alasannya kenapa misalnya seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk scope and limitation? Permisi, Ma'am. Saya Ya. mohon izin bertanya Laura, lagi. silakan. Ya. Jadi, sebelumnya saya mendapatkan saran dari Pak Pujo, Ma'am, terkait film ini, yaitu jangan membandingkan 3 film dari Transformer ini di tahun 2017, 2018, dan 2023. Sedangkan film 2024 itu baru saja muncul dan saya juga sudah nonton filmnya. Nah, fenomena yang menarik di dalam film Transformer ini adalah dari tahun 2017 sampai tahun 2018 itu ditulis oleh director bernama Michael Bay. Sedangkan di tahun-tahun berikutnya itu ditulis oleh director yang berbeda. Jadi ada shift pemaknaan terhadap bagaimana si director ini menulis atau menggambarkan nature, teknologi, dan aliens di dalam film tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Ma'am, di dalam scope and limitation ini, saya menulis bahwa the study will look into films that were released between 2017, 2018, and 2023, yang mana Ma'am Dewi kemarin tidak menyarankan ya, Ma'am, karena itu sudah masuk ke dalam ranah S2. Jadi adakah saran yang mungkin Ma'am Dewi bisa berikan, Ma'am? Oke. Karena begini, memang ya penciptaan itu tidak bisa lepas dari produser. Tetapi isu yang kita angkat itu kan bukan dari perspektifnya produser. Misalnya tentang nature ya Mbak ya. Ekofeminisme. Iya. Betul. Ekofeminisme kan kita lihat bukan dari perspektif produser. Tapi kita punya teori yang mengatakan bahwa ekofeminisme adalah bla 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 gitu ya. Sehingga Mbak putuskan saya mau menganalisa ekofeminisme dalam Transformer A. Ada Transformer A, B, C, D, tapi saya pakai A karena Transformer A itu menunjukkan lebih dominan ekofeminisme. Transformer B, C, D itu tidak terlalu dominan. Nah, itu scope and limitation tanpa harus menyebutkan produsernya. Jadi Mbak memutuskan bahwa ini film ekofeminisme itu ada argumentasi Mbak, bukan dari sudut pandang si produser. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya yang buat film ini beda produser, enggak. Jadi seperti itu Mbak. Jadi hati-hati. Kecuali Mbak mau meneliti tentang produsernya, gitu ya. Jadi itu bisa membandingkan produser A dan B, bagaimana dia menginterpretasikan ekofeminisme di dalam karya-karyanya. Tapi Mbak kan bukan produsernya, tapi filmnya ya. Betul, Mbak. Mbak sudah lihat keempat-empatnya. Mbak lihat mana yang paling dominan menunjukkan ekofeminisme. Itu yang Mbak ambil. Baik, Mbak. Ya. Jadi skupnya adalah film Transformer. Ada film ini sudah diproduksi sebanyak 4 kali dan karena masalah yang ingin Mbak angkat adalah ekofeminisme, maka film Transformer yang akan digunakan sebagai objek penelitian adalah Transformer D dengan banyaknya aspek-aspek ekofeminisme yang dimunculkan seperti bla bla bla. Jadi secara teori itu mengatakan apa, sehingga ini perlu dikaji lebih dalam. Itu kan secara garis besar, tapi detailnya perlu diteliti lebih dalam seperti itu. Oke? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Mbak Novia, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada,
Semuanya kalau sudah menjawab, kita lanjut. Kalau belum dikasih note, kemudian dituliskan ya. Nah, review of related studies. Nah, ini baru penelitiannya bisa satu penelitian satu paragraf, ya. Atau mau berparagraf-paragraf tidak apa-apa. Jadi, apa sih review of related studies? Bedanya dengan yang tadi di background ya. Kalau di background kan kita menjelaskan penelitian terdahulu, tapi nggak sampai detail, hanya karena ingin menunjukkan bahwa kita mau fill in the gap di ini loh, di aspek yang ini, seperti itu ya. Jadi, kalau gambaran itu, ini ada lingkaran tentang penelitian. Nah, kita mau masuk nih di ranah penelitian yang ini, yang besar ini, karena ada aspek yang belum ditelaah, seperti itu ya. Sedangkan tinjauan pustaka, review of related studies itu menyajikan dan membahas seluruh kepustakaan terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Jadi detail, ya. Setiap pembahasan sebaiknya diikuti dengan pandangan atau penelitian peneliti tentang kelemahan, kelebihan, relevansi materi yang dibahas dengan masalah penelitian ya. Jadi nggak deskriptif ya. Kalau saya lihat senior kalian kan deskriptif banget. Jadi menjelaskan ada penelitian A, penelitiannya ini, metodenya ini. Jadi sangat deskriptif. Bukan berarti tidak boleh, tetapi tolong kaitkan dengan riset kalian gitu ya, kaitkan. Jadi dengan penjabaran penelitian sebelumnya, kerangka konsep yang digunakan, landasan teori yang digunakan gitu ya, itu kemudian akan mensupport penelitian kalian ya. Jadi sudah ada banyak penelitian yang dilakukan tentang film Transformer. Nah itu ada 5, ya dijelasin ada 5 penelitian tentang Transformer. Yang ini Transformer A, yang ini D, yang ini juga D, yang ini D, sama dengan topik penelitian ini gitu ya. Jadi dia memang penelitian A satu paragraf atau lebih, B, tapi di dalamnya nggak berdiri sendiri. Kemudian kaitkan dengan penelitian kalian, rencana penelitian kalian, kaitkan dengan rencana penelitian kalian. Begitu sehingga di akhir paragraf kalian mengatakan sebetulnya mengulang lebih detail apa yang sudah kalian sebutkan di background, bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada itu sudah melihat dari aspek A, B, C, dan penelitian kali ini akan melengkapi, melihat objek yang sama dari aspek F, menggunakan teori yang sama dengan peneliti kedua, yaitu teori B, menggunakan metode yang sama dengan peneliti ketiga, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan, nah seperti itu. Jadi sebetulnya itu juga menjadi referensi. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu adalah referensi yang menguatkan kalian. Oke, aku sudah benar melakukan penelitian ini, aku juga sudah oke menggunakan teori ini, dan metode yang aku gunakan juga sudah sesuai. Jadi sebetulnya seperti itu. Ya, jadi bukan sekedar mau ambil penelitian terus tulis, enggak. Tapi bagaimana penelitian terdahulu itu meyakinkan pembaca bahwa oh iya penelitian ini penting karena memang sudah ada penelitian tentang ini, tapi belum yang aspek ini. Oh iya teorinya benar karena memang ini sudah dibuktikan dan digunakan oleh penelitian sebelumnya, metodenya juga sudah benar, seperti itu. Paham? Untuk review of related studies? Paham. Oke, tolong dicek review of related studies kalian. Kalau belum ada, kasih notes untuk dilengkapi. Ya, oke. Nanti slide ini saya akan upload di Hebat untuk menjadi referensi kalian. Dan juga teman-teman cowok kalian ya. Super sorry untuk teman-teman cowok kalian. Maaf, saya mohon izin untuk menjawab telepon sebentar ya.
Ya, sorry ya, itu tadi dari anak saya karena dia di sekolahnya nggak boleh bawa HP karena hasil survei para guru menunjukkan bahwa terjadi penyalahgunaan terhadap HP sehingga seminggu ini mereka tidak boleh bawa HP, jadi kesulitan kalau mau pesan Gojek untuk pulang ya. Oke. Lanjut ya ke slide berikutnya. Oh, sorry. Selanjutnya theoretical framework, ada yang bermasalah, ada yang masih belum yakin mau pakai teori apa untuk penelitiannya. Kalau ada yang masih bermasalah, boleh ditanyakan, angkat tangan. Kalau enggak, kita lanjut. Oke, Naura. Permisi, Mem. Mohon Iya. maaf. Jadi, untuk teori yang saya pakai itu kan ecofeminism. Betul. Jadi secara garis besar itu yang saya temukan pada dasarnya ecofeminism ini membahas tentang the connection between women and nature. Iya. Namun dengan demikian, saya sempat menemukan statement di dalam suatu penelitian sebelumnya itu yang mana membahas bahwa ecofeminism itu bisa dikaitkan hubungan antara teknologi and nature. Seperti itu, Mem. Karena menurut saya di dalam pembahasan yang deskripsi saya itu saya tidak membahas gender, Mem. Melainkan yang saya bahas itu mengenai fenomena nature, teknologi, dan alien di dalam film tersebut. Seperti itu. Terus feminismenya di mana, Mem? Nah, itu kemarin saya saya dapat saran sebenarnya, Mem, untuk teorinya itu dari Pak Pujo. Ya, Seperti itu. ekofeminisme itu. Betul, Mem. Tapi kalau Mbak nggak mengangkat feminisme, jangan pakai ekofeminisme. Tapi setelah saya nonton filmnya itu, Mem, yang saya temukan kalau misalkan terkait dengan gender itu justru yang mendestroy environment-nya di dalam film tersebut itu didominasi oleh laki-laki. Nah, kalau memang Mbak mau membahas itu, betul. Gender ya, tapi Ya, Mem. bukan ekofeminisme. Kita minggu depan ketemu, kita coba bahas untuk teori ya. Memang teori ini challenging ya, sangat challenging. Kalau penelitian sebelumnya pakai teori apa, Mbak? Kalau penelitian sebelumnya juga pakai ecofeminism, Mem. Tapi memang fokus pada feminisme karakternya atau fenomenanya. Iya, Mem. Dia di penelitian sebelumnya itu membahas justru ke robot sama si nature-nya itu. Jadi destruction akibat peperangan yang terjadi antar robot di dunia. Gitu, Mem. Tapi ekofeminisme yang dipakai. Betul, Mem. Oke, ya kalau memang seperti itu, saya sendiri belum secara detail. Enggak, silakan Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada sudah penelitian terdahulu dan menggunakan teori seperti itu dan bisa menjawab rumusan masalahnya, nggak apa-apa Mbak. Nanti coba kita ketemu langsung dan kita diskusi kembali ya tentang teori. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Saya, Mem. Silakan. Jadi kan kemarin waktu saya konsul Pak Pujo, itu tuh disuruh pakai 2 teori, yaitu teori fandom sama teori queer studies. Itu enaknya saya pilih salah satu atau pakai 2, tapi yang fandomnya buat saya support teorinya, Mem. Topiknya apa? Saya pakai topik isu gender, terus judulnya ya, Mem ya? Topiknya mau meneliti apa? Oh, mau meneliti persiperan BXB tapi di Indonesia yang dari K-pop gitu. Ya, itu kan subjek penelitiannya. Terus apa yang mau diteliti terhadap subjek itu?
Jadi saya mau meneliti kenapa sih mereka itu tetap ngelakuin siper ini padahal di Indonesia itu, mohon maaf ya Mem ya, LGBT itu masih tabu gitu. Oke. Jadi itu lebih kepada moral value daripada queer. Kalau Mbak mau pakai teori queer itu mungkin menganalisa behavior atau karakteristik yang menunjukkan mereka adalah LGBT seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya mengapa padahal di Indonesia tidak ada di ban gitu ya, berarti ini fandomnya. Oh, Berarti Mbak ingin meneliti fandomnya ya. Bagaimana si fandom merespon LGBT? Pakai teori fandom. oh begitu. Queer itu mungkin digunakan hanya untuk menunjukkan karakteristik LGBT. Karena Mbak kan tidak mungkin mengidentifikasi dia LGBT tanpa ada landasan teori tentang queer. Jadi queer itu menjadi konsep untuk mengidentifikasi subjek penelitiannya Mbak. Tapi Mbak sebetulnya fokusnya pada fandom. Bagaimana fandom menyikapi fenomena LGBT. Iya. Uh, Oh, jadi pakai teori fandom ya Mem? I think so. Kan karena core utamanya kan fandomnya. Mbak bukan ingin menunjukkan dia LGBT. Dia bermasalah dengan itu kan enggak. Tapi bagaimana fandom ini mengembangkan, menerima atau apapun menyikapi keberadaan LGBT. Oh iya Mem. Kemudian terjadi ada terutama di Indonesia, konteks Indonesia yang jelas-jelas tidak pro terhadap LGBT. Nah, bagaimana strategi dia untuk tetap bisa menampung member LGBT kah atau mengidolakan LGBT kah? Nah, itu. Jadi teori fandom yang dipakai. Iya. Baik Mem, terima kasih banyak Mem. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Oke, ya silakan. Suaranya liris sekali Mbak. Ya. Ini kan set representation of woman ya Mem. Nah, waktu itu disaranin sama Pak Pujo pakai teori representasi. Nah, cuman saya agak ragu karena saya ngeliat dari beberapa skripsi KT yang soal representasi sama jurnal-jurnal itu ternyata rata-rata pakai semiotik teori. Nah itu saya bingung lebih bagus dipakai yang mana. Semuanya bagus, namanya teori semua bagus. Sekarang kembali ke Mbak lebih menguasai yang mana? Lebih menguasai teori representasi atau semiotik? Yang bisa menjawab juga Mbak. Bagaimana saya bisa menjawab? Fahami teorinya. Kalau Mbak lebih paham yang representasi, gunakan representasi. Kalau Mbak lebih paham yang semiotik, gunakan semiotik. Kalau paham kedua-duanya, tinggal milih mana yang paling Mbak comfort dengan teorinya. Oke, Mem. Ya, Thank you, Mem. pelajari dulu teorinya. Ya, kita ketemu minggu depan. Oke. Selanjutnya, sudah clear semua dengan teorinya. Minggu depan kita lebih enak face to face ya untuk diskusi tersebut. Bisa saya lanjutkan ya? Ya, metode. Kalian sudah ngambil mata kuliah metode semuanya kan ya? Oke. Sudah. Siap. Oke, jadi sudah tahu metode itu sebetulnya cara kan ya? Cara mengumpulkan data dan cara menganalisa data. Ya. Jadi di sini menjelaskan banget gitu bagaimana kalian mengumpulkan data, kemudian setelah ada data, bagaimana rencana kalian menganalisa data yang ada. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan nanti pada bagian organization of the paper ya. Setelah itu kan organization of the paper ya. Jadi kalian menjelaskan bahwa rencana kalian, tesis kalian itu terdiri atas 6, bukan 5 ya.
reference 5 bagian yang terdiri adalah introduction, literature review, research method, result and discussion, and then conclusion gitu ya. Kalian harus jelaskan, bahwa di chapter 1 introduction kalian akan menjelaskan tentang background of the study, statement of the problem, objective of the study, significance of the study, and definition of key terms. Ya. Kalau untuk proposal tidak ada definition of key terms belum ya. Oke. Kemudian pada bab kedua literature reviews, penulis akan menjelaskan tentang theoretical framework. Dalam hal ini teori yang akan dipakai adalah, nah ini saya pakai contoh, teori yang dipakai adalah archetypal criticism. Ya, archetypal criticism ini fokus pada hero as an archetype dan menggunakan Campbell's Hero's Journey. Jadi teorinya Campbell's Hero's Journey. Ya. Kemudian yang kedua, dia pakai kayak Bart semiotic theory. Jadi dia pakai 2. Nah, kalian boleh mau pakai 1, pakai 2, silakan. Selama kalian menguasai teori itu. Kalau nggak menguasai, lebih baik satu saja yang kalian kuasai. Kalau dua-duanya sama-sama nggak menguasai, mana yang paling kalian merasa mudah untuk kalian fahami. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian review of related studies. Chapter 3 berisi research method, yaitu research approach, data sources, scope and limitation, technique of data collection, and technique of data analysis. Oke. Nah, kalau di dalam proposal, scope and limitation itu ada di ada di background ya, bukan ada bagian khusus ya. Ada bagian khusus scope and limitation. Nah, di research method itu nanti kalian jelaskan bagaimana approach kalian. Approach itu kan ada quali dan kuantitatif ya, approach ya. Ya, mostly kalian pasti kualitatif ya. Kualitatif approach itu jelaskan sumbernya, kalian mungkin ada ambil batas approach itu seperti apa. Mengapa disebut kualitatif approach, kemudian data source-nya kalian apa, scope and limitation boleh dijelaskan kembali, tapi mungkin 1-2 kalimat untuk mensupport data sources, kemudian jelaskan teknik of data collection-nya seperti apa, teknik of data analysis-nya seperti apa, ya, itu untuk research method. Kemudian ya nanti result and discussion, karena kalian belum tahu apa isinya ya kalian tinggal menjelaskan. Chapter 4 result and discussion will discuss, will analyze the data following by the interpretation in the discussion or further discussion of interpretation, itu ya kalian jelaskan. Jadi ini contohnya, kalau kalian yang masih bingung dengan memilih teori, misalnya ecofeminism. Ecofeminism itu bilang apa sih? Oh, ecofeminism itu ternyata dia terbagi atas 3 hal. 3 hal ya, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, ini baru deskripsi film yang menyesuaikan apa yang dikatakan oleh teori. Kalau di sini misalnya tentang hero, jadi teori bilang bahwa hero's journey itu ada 3 stage, departure, initiation, and return. Nah, masukkanlah bahwa karakternya pada departure state itu bla 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 bla, karakter kemudian pada initiation stage itu bla 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 bla, return state itu bla 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 bla, dan dari ini kemudian kalian interpretasi bahwa ternyata si karena itu adalah menawarkan meaning yang baru tentang hero, misalnya gitu ya, karena ternyata misalnya di dalam stage-stage ini ada hal yang ditambahkan daripada yang disampaikan oleh teori tersebut, seperti itu ya. Jadi kalau kalian yang masih belum tahu berpijak teori pakai apa, pikirkan bahwa kalian memahami teori dan bagaimana teori itu kemudian nanti membantu kalian di dalam diskusi seperti ini. Ya? Oke. Dan terakhir adalah conclusion. We'll discuss about the summary,
to conclude the result and discussion chapter, misalnya seperti itu ya. Nah, saya jadi ingat bahwa tenses yang digunakan untuk proposal semuanya adalah future, ya. Will. Mengapa? Karena ini kan plan, belum dilakukan. Nanti saat tesis, will-nya harus dibuang, diganti dengan present karena kan sedang berlangsung. Jadi present sudah, ya. Jadi tolong diingat karena senior kalian cenderung hanya copy paste. Jadi background sampai method itu semuanya future, will. Padahal sedang dilakukan gitu ya. Kalau proposal betul will karena belum dilakukan ya. Jadi perhatikan baik-baik tensesnya, kalian menggunakan future as your plan. Sampai bagian organization of the paper ada yang ditanyakan? Clear enough? Sudah jelas, Ma'am. Oke. Kemudian references ya. Nah, gaya selingkuhnya itu menggunakan Chicago atau Puradian style. Ya. Kalian pilih salah satu, tapi mostly biasanya mahasiswa dari Departemen Sastra Inggris itu menggunakan Chicago. Ya. Kalian bisa pakai Mendeley ya. Atau ngikutin panduan penulisan skripsi ada di halaman 12 dan juga halaman 71 sampai 81. Nanti saya akan unggah buku panduan ini juga di Hebat ya. Oke. Nah, kemudian timetable ya. Ini contoh timetable ya. Timetable ini diprediksi adalah 15 minggu. Artinya berapa bulan? Kalau 15 minggu. Sekitar 3 bulan, Ma'am. Ya, 3 bulan. Ya, kurang dari 4 bulan, sekitar 3 bulan lebih ya. Oke. Nah, terus bagaimana kemudian kalian memasukkan kalau kita kan udah bukan persiapan penyusunan skripsi, karena kan kalian sudah proposal, juga penyusunan instrumen penelitian kan kalian sudah menyebutkan di dalam proposal, jadi penyusunan tinjauan pustaka juga sudah dalam, jadi ini hanya contoh. Nah, saya beri ini yang akan kalian isi. Registration for the thesis, timetable-nya sama seperti ini ya, cuman isiannya yang kalian ganti, dan tentunya in English ya. Number activities a week ya. Oke. This is the first week, registration for a thesis, artinya begini, berarti ini registration for a thesis yang kalian hitami adalah minggu pertama. Oke ya, contohnya seperti itu. Kemudian revision, introduction, method, and theoretical framework, 1 week, simultaneously with the data collection 7 minggu. Artinya apa? Jadi di sini ya, revising all those things, minggu kedua, ya, minggu kedua terus sampai 7 minggu ya. Ini 7 minggu. Mengapa? Karena di saat kalian nanti data collection ya 6 minggu, data collection kan di sini ya, minggu ketiga sampai 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalian di saat data collection revisi terus background karena menyesuaikan ya. Data di lapangan seperti apa, backgroundnya menyesuaikan. Data di lapangan itu maksudnya tidak harus maksudnya kalian terjun di lapangan, tapi kalau misalnya kalian observasi filmnya, data yang kalian lakukan di saat mengumpulkan data dari film yang kalian tonton kan, kalau film kan ditonton lagi. Kalau iklan kan juga gitu, diamatin lagi, diamatin lagi terus kan, sampai kapan, misalnya ada yang bertanya, Mas, terus sampai kapan Man nontonnya? Sampai data itu jenuh itu apa? Yang kalian dapatkan sudah sama dengan data yang sudah kalian kumpulkan, itu baru berhenti ya. Tapi kalau data itu masih baru ya kalian terus sampai sudah data itu akan berulang kembali. Oh, saya sudah data yang ini, oh sudah, berarti selesai ya.
Kalau film berarti selain sampai akhir, diulang lagi sampai akhir, diulang lagi, itu selama 6 minggu. Mengapa? Karena terkadang saat kita melihat sekali, itu saat nonton yang kedua, ada hal yang miss yang kita tidak lihat di tontonan pertama, kita lihat di tontonan kedua, dan demikian seterusnya. Kalau wawancara pertama mungkin karena baru kenal, jadi masih behave, ya, masih ditata jawabannya. Lama-lama karena sudah kenal, bisa lebih luas. Sehingga banyak hal-hal, poin-poin yang tidak terungkap pada saat wawancara 1 dan 2, itu terungkap di kemudian hari. Ya. Jadi itu sebabnya data collection itu saya agendakan 6 minggu terus. Ya. Oke, data collection, kemudian result and discussion. Setelah data collection terkumpul, baru kita bisa menganalisa, right? Itu sebulan. Conclusion sebentar saja, karena ini adalah simpulan dari apa yang sudah kalian bahas sebelumnya. Dan referensi sebetulnya di saat kalian menulis ini kan otomatis reference kalian tata. Miscellaneous itu cover, acknowledgement. Kalau table of content biasanya kalau sudah kalian tata kan itu kan by machine, ya, kalian bisa lakukan, yaitu yang saya sebut dengan miscellaneous, ya, miscellaneous methods. Jadi acknowledgement kah, list of figures, list of tables, ya, itu hal-hal itu sebetulnya sudah kalian lakukan di saat kalian pada saat analisis, terutama ini 4 minggu ini kalian insert picture. Ya, itu udah langsung kalian buat list of picture, jangan ditunda. List of picture sudah, gitu ya. Jadi minggu terakhir setelah conclusion itu lebih pada recheck and recheck, ya. Itu yang saya sebut dengan finishing touch. And then voila, the time for you to do the thesis defense. And then with the revision it will be 1 week. So in total it's about 15 weeks. You understand about this? Yes, ma'am. Okay, alright, so that's all. Ya, saya masukkan juga. Jadi proposal kalian itu sekitar 5.000 kata, ya. Ini teknisnya, ya. That's the end of our discussion today. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Mohon izin saya menjawab telepon dulu, ya. Oke, sambil kalian mencerna apa yang kita diskusikan tadi, saya izin pesan Gojek untuk anak saya dulu. Kalian bisa memikirkan kembali, mencerna, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mbak Naura juga sudah menyebarkan itu, ya, list tadi, ya. Sudah, ma'am. Ya, kalau memang teman-teman ada yang ternyata harus kuliah, ya nggak apa-apa, tapi submit. Jadi saya bisa baca di jam kalian, misalnya jam itu saya bisa baca, kemudian saya tinggal, ya. Lebih baik printed, ya, lebih baik printed supaya saya bisa coret-coret. Dan kalau saya coret jangan bersedih hati, tapi kalian harus bangga, artinya I don't care. Karena dengan coretan itu berarti saya care, dan saya yakin kalian bisa lebih better
performance or presentation of your proposal gitu ya. Jadi tinggal diikuti saja oret-oretannya. Kalau nggak mengerti bisa WA saya seperti itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi karena time flies, kita tinggal 2 minggu, jadi saya ingin benar-benar membantu kalian dalam 2 minggu terakhir ini untuk menghasilkan draft proposal yang maksimal. Jangan harap kemudian itu final ya, karena di saat kalian nanti defense proposal pasti akan ada masukan, dan itu jangan membuat kalian kecil hati, tapi justru kalian membuat support ya, karena artinya apa? Ada banyak masukan dari hanya satu kepala bisa jadi beberapa kepala yang pastinya hasilnya akan menjadi lebih maksimal ya, seperti itu. Jadi jangan takut kalau ditanya. Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian bisa jelaskan. Kalau nggak mengerti pertanyaannya, apakah maksud pertanyaannya seperti ini, seperti itu ya. Jadi defense itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru it's the time for you to show, ya, show time, tunjukkan bahwa kalian proposal kalian ini sesuatu banget nih, saya harus tunjukkan bahwa dia layak untuk dilakukan sebuah penelitian seperti itu.